kalian semuanya, selamat berjumpa lagi di Maos Buku Sunda. Maos Buku Sunda adalah salah satu program dari YouTube-nya komunitas Alit gitu. Nah, Buku Sunda ini sekarang udah memasuki episode ke-7. Melanjutkan dari episode-episode sebelumnya. Nah, di sini masih ditemani oleh Mang Alex. Halo Mang Alex. Halo. Apa kabar? Baik. Oke. Nah, di episode Maos Buku Sunda kali ini, seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas buku dari siapa? Yang akan kita bahas di episode kali ini yaitu bukunya Raden Mehmet Sastra Hadi Prawira yang judulnya Pangeran Kornel. Ini bukunya. Oke. Gitu. Nah, kan kalau misalnya di video-video sebelumnya itu bukunya saling berkaitan gitu ya, jadi tentang latar belakangnya itu perkebunan, Ya. gitu kan, latar tempatnya di perkebunan. Nah, kalau untuk buku ini apakah ada kaitannya juga dengan buku sebelumnya? Buku ini nggak ada keterkaitan dengan buku-buku di episode sebelumnya. Kalau buku-buku di episode sebelumnya memang dipilih karena memiliki tema yang sama, garis besar ceritanya itu di kehidupan di perkebunan. Nah, kali ini memilih cerita yang memang tidak terkait sama buku-buku di episode sebelumnya. Ini kenapa pengen mengangkat tentang cerita Pangeran Kornel di episode kali ini tuh karena bulan lalu tuh kita kehilangan seorang sastrawan namanya Pak Ai Prosidi. Dia meninggal dunia gitu. Salah satu buku karya Pak Ai Prosidi itu judulnya Manusia Sunda. Di dalam Manusia Sunda ini tuh Pak Ai Prosidi memberikan contoh beberapa tipe-tipe manusia Sunda. Salah satunya tuh yang dipilih sebagai tokoh yang mewakili manusia Sunda tuh yaitu Pangeran Kornel sebagai tokoh manusia Sunda dari golongan tokoh sejarah. Di golongan tokoh sejarah itu ada beberapa tokoh lain yang dipilih Pak Ai Prosidi itu. Ada Dewi Sartika, ada Dipati Ukur, ada Kitapa, ada Pangeran Kornel, ada Hasan Mustafa gitu. Nah, dari sinilah saya ingin mengangkat cerita Pangeran Kornel, terutama karena Pangeran Kornel itu satu sosok yang sangat dikenal, terutama kalau kawan-kawan lewat ke Jalan Cadas Pangeran kan dibikin patung yang kalau bercandaannya mah COD gitu. COD sama Gubernur Jenderal Dendelas. Nah, itu sih yang salah satunya digambarkan dalam bukunya Raden Mehmet Sastra Hadi Prawira yang judulnya Pangeran Kornel gitu. Itu sih kenapa saya pengen bercerita di episode kali ini tentang Pangeran Kornel. Oh iya, jadi ada ini ya, kalau misalnya kita mau ke Cadas Pangeran itu kita bisa lihat di sebelah kiri ya, kalau dari arah Bandung Ya. itu ada dua orang yang sedang bersalaman gitu kan. Oh ternyata itu adalah Pangeran Kornel dan Dengan Dendels. Gubernur Jenderal Dendels. Nah, Gitu. kalau dilihat dari cover bukunya nih Mang Alex, itu kan kayak ini ya, kayak terbitan baru gitu. Apakah buku ini memang buku baru atau memang sebelumnya pernah diterbitkan? Aslinya diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1930. Ini yang buku yang saya pegang tuh memang terbitan baru. Terbitan Kiblat tahun 2014. Ya, bukunya pertama kali terbit tahun 1930 gitu. Dan sebenarnya ada juga versi terjemahan bahasa Indonesianya, itu ditulis sama diterjemahkan oleh Abdul Muiz tahun 1948. Ini bukunya kurang lebih ini gitu. Jadi ada dua versi ya, ada versi Ya, aslinya memang dalam bahasa Sunda, tapi kemudian bukunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh
Abdul Muiz, dan diterbitkan juga oleh Balai Pustaka Jakarta tahun 1948 gitu. Itu kalau mengenai bukunya. Nah, buku ini kan di pengarang buku ini adalah R. Mehmet Sastra Hadi Prawira ya. Ya. Nah, nama yang cukup asing sih kalau buat aku gitu. Ya. Bisa dijelaskan nggak sih siapa itu R. Mehmet Sastra Hadi Prawira? Mehmet Sastra Hadi Prawira tuh seorang redaktur di Balai Pustaka. Dia jadi redaktur di Balai Pustaka tuh tahun 1928 sampai akhir hayatnya tahun 1932. Sebelumnya dia punya beberapa karya sih di samping Pangeran Kornel. Karya-karyanya yang lain tuh beberapanya diantaranya tuh ini Cerita Mantri Jero. Ini diterbitkan tahun 1928 oleh Balai Pustaka juga. Dan cerita yang lainnya juga ini punya yang lain, judulnya Jodoh Pakokolot. Ini diterbitkan di akhir hayat Raden Mehmet Sastra Hadi Prawira lah. Kalau ini diterbitkan oleh penerbit swasta, penerbit di Bandung gitu. Mehmet Sastra Hadi Prawira sendiri itu lahir di Manonjaya tahun 1897 dan meninggal di Bandung tahun 1932. Jadi usianya cuma 35 tahun gitu. Jadi tergolong masih muda juga. Tapi beberapa penulis Sunda masa itu tuh memang usianya ada yang beberapa meninggal masih dalam usia yang tidak terlalu tua gitu. Contohnya kayak Ahmad Basah atau Yuhana dan Muhammad Amri yang lainnya gitu. Nah ini sebelum jadi redaktur di Balai Pustaka, Mehmet Sastra Hadi Prawira itu berkarir sebagai pamong praja. Nah, karena dia tuh anak seorang menak atau bangsawan Sunda dan mengenyam pendidikan Ospia, menyelesaikan pendidikannya tahun 1919 dan berkarir di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Dia sempat jadi Mantri Polisi, sempat jadi camat di Astana Anyar, camat bantu di Kabupaten Bandung juga. Tapi memang sejak awal ketertarikannya kepada dalam dunia sastra dan kepenulisan gitu. Karena ketika masih jadi pamong praja juga dia sudah nulis beberapa tulisan diantaranya tuh tentang kisah naik hajinya Bupati Bandung dalam haji atau Raden R.A. Wiranata Kusuma kelima gitu, atau Al Muharram atasannya. Makanya kemudian ketika dia ada kesempatan untuk ikut seleksi jadi redaktur di Balai Pustaka, akhirnya dia melepaskan jabatan di pemerintahannya, kemudian dia lebih memilih jadi redaktur bahasa Sunda di Balai Pustaka dan menghasilkan beberapa karya tadi yang sudah disebutkan gitu. Dan kali ini kita akan bahas bukunya yang Pangeran Kornel. Oke, jadi tadi setelah kita mengenal siapa itu Raden Mehmet, penulis buku Pangeran Kornel, nah sekarang kita akan bahas bukunya. Jadi buku Pangeran Kornel ini menceritakan tentang apa sih? Ceritanya memang hampir ya cerita roman sejarah ya, tentang sosok Pangeran Kornel. Pangeran Kornel sendiri itu nama kecilnya tuh Raden Jamu. Dia anak Bupati Sumedang. Ayahnya tuh namanya Suryanegara, Bupati Suryanegara. Tapi dia tidak langsung jadi bupati gitu, karena ketika ayahnya meninggal dia usianya masih sangat belia. Terus kedudukan ayahnya tuh digantikan oleh adiknya atau pamannya Raden Jamu, namanya tuh
Bupati Suryalaga. Nah, ketika Bupati Suryalaga juga kemudian meninggal, sudah terlalu lama gitu, jabatan Bupati Sumedang tuh kemudian diisi oleh menak atau bangsawan dari keluarga Bupati Parakan Muncang. Jadi bukan oleh Bupati keluarga menak atau bangsawan Sumedang, tapi oleh keluarga bangsawan kabupaten tetangga dari Sumedang, yaitu Parakan Muncang. Yang menggantikannya tuh Tumenggung Tanubaya. Kemudian ketika Tumenggung Tanubaya diberhentikan karena satu kasus, dia kemudian digantikan oleh menantunya, namanya tuh Patrakusuma. Patrakusuma sendiri itu sebenarnya dari keluarga menak Pagaden, jadi bukan asli dari Parakan Muncang juga gitu. Nah, konflik dari penggantian jabatan bupati yang tidak diteruskan oleh keluarga bangsawan Sumedang inilah yang kemudian jadi plot dalam bukunya Mehmet Satria Hadi Prawira Pangeran Kornel gitu. Karena diceritakan dalam bukunya tuh, walaupun keluarga bangsawan Sumedang tuh menerima penggantian bupati oleh keluarga dari luar Sumedang gitu, tapi ketika kembali diisi, jabatan bupati kembali diisi oleh keluarga dari Parakan Muncang, di situ tuh timbul ketidakpuasan gitu. Nah, si penggantinya juga Bupati Patrakusuma tuh sangat berhati-hati gitu, karena kan dia memiliki kecurigaan terhadap beberapa keluarga bangsawan Sumedang, yang diantaranya yang jadi sorotan tuh keluarga dari bupati-bupati sebelumnya, yaitu Bupati Suryanegara sama Suryalaga, karena masing-masing memiliki anak laki-laki yang sebenarnya bisa dipromosikan untuk mengisi jabatan bupati tersebut. Bupati Patrakusuma sendiri tuh mengambil kebijakan yang bersifat politis, yaitu menikahkan putrinya dengan Raden Jamu gitu, sehingga diharapkan keluarga bangsawan Sumedang tuh lebih bisa menerima keberadaan dirinya sebagai Bupati Sumedang gitu. Tapi dalam cerita ini tuh ada satu tokoh antagonis namanya Demang Dongkol. Demang Dongkol sendiri tuh bekas bawahannya Patrakusuma ketika di Pagaden gitu. Diceritakan bahwa Demang Dongkol itu sendiri ini seorang penghasut. Dia memiliki agenda pribadi, yaitu ingin anak perempuannya dijodohkan dengan putra dari Bupati Patrakusuma, dengan harapan satu saat keturunannya bisa jadi bupati. Nah, Demang Dongkol inilah yang kemudian terus menghasut Bupati Patrakusuma. Di antaranya tuh ketika ada satu kejadian, diceritakan keluarga bupati itu melakukan perburuan di satu daerah namanya tuh Tegalicin di Gunung Tampomas. Bupati Patrakusuma ini terluka, dan ketika terluka tuh Pangeran Kornel atau Raden Jamu tuh tidak berada di tempat gitu, dan ketidakberadaan di Raden Jamu itu kemudian dimanfaatkan oleh Demang Dongkol untuk memfitnah Raden Jamu bahwa Raden Jamu tidak memiliki kepedulian kepada mertuanya itu gitu. Kemudian akibat dari fitnah ini tuh akhirnya Raden Jamu memutuskan untuk pergi dari wilayah Kabupaten Sumedang. Mula-mula dia pergi ke Malangbong, ke Limbangan Malangbong,
untuk kemudian meminta perlindungan ke keluarga ibunya gitu. Dari keluarga ibunya disarankan Raden Jamutu untuk pergi ke mengabdi ke Cianjur, yaitu ke Bupati Arya Wiratanudatar. Dari situ kemudian Raden Jamu pergi ke Cianjur dan menyamar jadi Paninggaran. Paninggaran tuh pemburu, jadi pemburu di satu daerah namanya Kalapanunggal. Dan ketika saat perburuan keluarga Bupati Cianjur, kemampuan berburu Raden Jamu ini kemudian dilihat oleh salah satu bawahannya Bupati Cianjur, dan ketika diselidiki dan dibawa ke hadapan Bupati Cianjur, akhirnya dia mengaku bahwa dirinya Raden Jamu, anak dari Bupati Sumedang Raden Suryanegara yang sudah almarhum gitu. Dan secara kebetulan Adipati Wiratanudatar tuh mengenal ayah dari Raden Jamu dan bersimpati gitu. Dari simpati itulah kemudian Bupati Cianjur menempatkan Raden Jamu sebagai kepala cutak di Cikalong. Dan dari Cikalong kemudian sepupunya tuh datang menyusul setelah bibi atau ibunda dari bibi Raden Jamu ini meninggal. Sepupunya tuh namanya Raden Ema, anak dari Bupati Suryalaga yang sudah almarhum juga. Dia akhirnya menyusul Raden Jamu ke Cianjur, dan karena dia juga merasa tidak betah berada di Sumedang karena merasa selalu diawasi oleh Bupati Patrakusuma gitu. Akhirnya dia pergi ke Cianjur, dan kemudian dia juga diberi jabatan oleh Bupati Cianjur sebagai kepala gudang kopi, kumetir kopi. Dari situ kemudian karirnya terus menanjak. Kalau Raden Ema tuh sampai akhirnya jadi bupati di Bogor gitu. Nah, kalau meneruskan kisah dari Raden Jamunya sendiri, akhirnya Raden Jamu sendiri diangkat jadi Patih Sumedang dengan gelar Adipati Suryanegara, Demang Suryanegara, nama gelar yang dipakai oleh ayahnya juga gitu. Setelah Bupati Patrakusuma diturunkan dari jabatannya karena terlibat satu kasus, kalau tidak salah kasusnya tuh kasus penggelapan, atau di dalam buku diceritakan sebagai kasus jepit gitu. Setelah jadi patih, akhirnya Raden Jamu atau Suryanegara, Patih Suryanegara itu diangkat jadi Bupati Sumedang pada akhirnya gitu, tahun 1791. Dan kemudian atas jasa-jasanya memajukan Kabupaten Sumedang, dia kemudian menggunakan gelar pangeran, jadi dengan gelar Pangeran Kusumadinata. Nah, kenapa kemudian dia dapat julukan yang sangat terkenal dengan sebutan Pangeran Kornel? Karena dia berjasa juga dalam menjaga wilayah Priangan dengan bupati-bupati lainnya dari ketika terjadinya Perang Jawa. Dan dia dianugerahi gelar pangkat kolonel tituler. Dari sebutan kolonel itulah kemudian orang menyebutnya sebagai Kornel, Pangeran Kornel. Jadi asalnya dari penyebutan kolonel, terus sama masyarakatnya jadi disebutnya Pangeran Kornel. Ya. Nah, tadi kan udah diceritakan gimana kisah perjalanan ya Pangeran Kornel ini dari Sumedang ke Cianjur terus nanti ke Sumedang lagi kan. Ya.
Nah, di buku ini diceritakan juga nggak sih ketika beliau wafat, misalnya wafatnya karena apa, terus di kota mana dan dimakamkannya di mana? Oh, pada akhir bukunya diceritakan tentang memang bukunya berakhir ketika Pangeran Cornell meninggal. Bab paling akhirnya tuh diceritanya tuh mengenai wafatnya Pangeran Cornell tahun 1828 gitu. Tapi ada yang paling terkenal dan paling populer dari buku ini tuh tentang peristiwa bersalamannya antara Pangeran Cornell dengan Gubernur Jenderal Daedalus yang dijadikan cover dari buku ini juga gitu. Beberapa penerbitan sebelumnya juga cover bukunya tuh menggambarkan peristiwa bersalamannya Pangeran Cornell dengan Gubernur Jenderal Daedalus yang menurut kisahnya terjadi di proyek pembangunan jalan raya pos yang melewati daerah yang berbatu cadas gitu, yang kemudian dikenal sebagai Cadas Pangeran gitu. Dan kisah ini tuh jadi sangat populer memang karena diangkat dalam roman sejarahnya Raden Mehmet Sastra Hadiprawira. Dan walaupun sebenarnya ya ini ya kisah roman sejarah gitu, cerita fiksi gitu. Karena sumber-sumbernya di dalam buku ini tuh sepertinya diangkat oleh Raden Mehmet Sastra Hadiprawira dari cerita-cerita lisan dan cerita-cerita yang beredar atau berkembang di kalangan bangsawan Sunda khususnya gitu. Itu karena kebetulan Raden Mehmet Sastra Hadiprawira juga seorang bangsawan, jadi dia sangat mengetahui kisah-kisah mengenai keluarga-keluarga bangsawan Sunda gitu. Ini sih, dan bahkan kemudian adegan ini tuh dipercaya benar-benar nyata, walaupun sebenarnya masih harus perlu dibuktikan bahwa apakah memang benar-benar terjadi peristiwanya atau tidak gitu. Karena cerita fiksi ini tuh jadi dikutip oleh beberapa buku yang mengisahkan tentang sejarah Pangeran Cornell sendiri. Di antaranya tuh ada bukunya Bu Nina Lubis ini tentang kehidupan kaum Menak Priangan. Di dalamnya tuh cerita tentang keluarga-keluarga Menak atau bangsawan Priangan, ya di dalamnya termasuk keluarga bangsawan Sumedang. Di sini ada silsilahnya. Nih, silsilahnya. Ini Pangeran Cornell tuh yang ini. Jadi setelah titik 3 yang menandakan bahwa Bupati Sumedang itu dijabat bukan oleh keluarga bangsawan Sumedang. Ini kemudian baru Pangeran Cornell atau Pangeran Kusumadinata. Dan ini ayahnya yang ini, Surya Negara II. Ini pamannya Surya Laga itu. Dan di buku itu dikutip juga, padahal ini ya buku Raden Mehmet Sastra Hadiprawira itu ya buku cerita fiksi, tapi dikutip dalam buku tentang sejarah gitu. Walaupun memang ada disclaimer bahwa ya itu dikisahkan dari bukunya Mehmet Sastra Hadiprawira. Kayak Pak Ai Prosidi juga, kalau Pak Ai Prosidi bahkan mengutip kata-kata dalam dialog antara Raden atau Pangeran Cornell dengan Gubernur Jenderal Daedalus gitu. Walaupun ya di situ dikasih keterangan juga bahwa itu dikutip dari dialog dalam buku Pangeran Cornell gitu sih yang paling
yang paling menarik kemudian ya ini tentang penggambaran adegan bertemunya Pangeran Cornell dengan Gubernur Jenderal Daniels gitu. Itu. Tapi kalau ngelihat kisahnya sendiri, kisahnya kebetulan di buku ini juga Pak Iprosid itu di buku Manusia Sunda ini tuh Pak Iprosidi juga menampilkan tokoh-tokoh yang mewakili gambaran manusia Sunda dari tokoh sastra, tokoh cerita sastra gitu. Di antaranya tuh ada Karnadi, dan tokoh dalam buku Rahasia Nugoreng Patutnya Yuhana, sama Raden Yogaswara yang merupakan tokoh utama dalam buku yang ditulis oleh Raden Mehmet Sestrahadi Prawira lainnya, yaitu Cerita Mantri Jero. Hampir sama kisahnya karena baik di Pangeran Cornell dan Cerita Mantri Jero ini tuh di Mehmet Sestrahadi Prawira tuh mengangkat satu tokoh antagonis yang bersifat jadi penghasut gitu. Kalau di Cerita Mantri Jero, tokoh antagonisnya tuh diwakili oleh juru simpen. Kalau di Pangeran Cornell ditampilkan sosok antagonisnya tuh Demang Dongkol tadi gitu. Dan kedua tokoh utamanya itu baik Raden Jamu maupun Raden Yogaswara dalam Cerita Mantri Jero untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah gitu, diceritakan bahwa mereka tuh harus keluar dari daerah kabupaten masing-masing gitu. Raden Yogaswara tuh diceritakan mencari fakta-fakta atas fitnah yang ditujukan kepadanya oleh juru simpen, dengan keluar dari Kabupaten Negara Tengah. Sedangkan Raden Jamu diceritakan dia melarikan diri terlebih dahulu ke Malangbong atau Limbangan, baru kemudian dia memilih pergi dan mengabdi ke Bupati Cianjur. Itu sih. Ini buku khusus tentang sosok mengenai Raden Mehmet Sestrahadi Prawira gitu. Oke, jadi begitu ya cerita dari buku Pangeran Cornell. Ya. Nah, karena tadi kan seperti disebutkan juga ya, kalau misalnya di buku ini sudah diceritakan bagaimana Pangeran Cornell meninggal gitu kan. Nah, berarti buku ini tidak ada kelanjutannya ya, berarti buku ini cuma satu seri dan ini aja gitu bukunya, nggak ada kelanjutan kayak yang lain. Emang ceritanya berakhir di ketika tokoh Pangeran Cornellnya meninggal dunia tahun 1828. Ya, ceritanya berakhir di meninggalnya Pangeran Cornell gitu. Jadi nggak ada lanjutannya juga gitu. Oke, nah rencananya nih untuk Maos Buku Sunda yang selanjutnya, Mang Alex mau bahas tentang buku apa? Karena sudah sepanjang 7 episode hingga kini gitu ya, yang diangkat tuh sosok penulis laki-laki. Di episode ke-8 tuh saya berencana untuk menampilkan kisah dari penulis perempuan, dan kurun waktunya pun bisa dikatakan penulis di era modern, jadi bukan di era ketika masih pemerintah kolonial Hindia Belanda gitu. Jadi ya ada rencana untuk mengangkat kisah tentang yang berkaitan dengan tema perempuan, dan kebetulan penulisnya juga perempuan. Jadi kisahnya tentang apa dan penulisnya siapa ya
nantikan saja di episode. Nantikan. Jadi nantikan saja di episode selanjutnya untuk detail temanya tentang apa, penulisnya siapa, dan ceritanya seperti apa gitu. Yang jelas kisahnya tentang kisah perempuan dan ditulis oleh perempuan juga, seperti itu. Dan mungkin rencana kedepannya juga, karena udah ada beberapa usulan di kolom komentar video Maos Buku Sunda, nanti mungkin saya bakalan milih salah satu buku yang diusulkan sebelumnya gitu ya. Jadi nantikan saja di episode selanjutnya. Oke, terima kasih Mang Alex untuk pemaparannya di video kali ini. Nah, seperti yang tadi sudah dibilang oleh Mang Alex, teman-teman boleh request di kolom komentar kalau misalnya ada satu buku yang pengen dibahas. Ya. Oke Mang Alex, sampai jumpa di Maos Buku episode yang selanjutnya. Iya, terima kasih juga. Bisa share, subscribe, dan like juga. Dan terima kasih atas perhatiannya. Orang tenda di dalam sieum, orang tunda di hanjuang siang, paragi nyokot ninggalkeun. Bye.